Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan kesehatannya buat kita semua di hari menjelang terakhir, mungkin esok hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam beribadah bulan Ramadan ini, walaupun dengan keterbatasan karena di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama para keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan insya Allah juga nanti ada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang sudah ada akunnya standby di Zoom ini. Kemudian juga telah hadir Ustadz Buya Mahyildi Ansharullah, Wali Kota Padang. Terima kasih Buya sudah hadir, dan juga beliau adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kita banggakan Ustadz kita, jadi kita insya Allah akan selalu rutin kajian muamalah ini agar para anggota OKOC yang tersebar di seluruh Indonesia ini mendapatkan pemahaman tentang bagaimana bermuamalah yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu Ustadz kita, sahabat kita semua, Ustadz Farel Muhammad Rizki, yang juga beliau adalah penggagas dari komunitas penggerak Spirit of Ummah, yang bergerak khususnya untuk teman-teman di Sumatera Barat, agar Spirit of Ummah ini juga ingin membantu juga semangat ekonomi syariah di kalangan Sumatera Barat juga menyebar ke Indonesia. Terima kasih Ustadz Farel sudah selalu istiqomah insya Allah tiap minggu bersama kami mengadakan acara ini. Amin. Dan hadir di tengah-tengah kita ini sahabat kita semua. Ini Mas Fadli Arifudin. Nah, kalau kita lihat di Zoom ada tertulis Fadli Arifudin. Beliau adalah tidak asing lagi buat kita ya, vokalis dari band Padi. Nanti insya Allah juga akan berbagi dengan kita semua. Teman-teman semua, ini Waalaikumsalam, Mas Fadli. Teman-teman semua. Assalamualaikum, Sayyid. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, di tengah pandemi COVID-19 ini dan di ujung Ramadan ini, alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan ibadah kita, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terindah buat kita semua, dan semua mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kali ini, kajian kali ini juga membahas tentang bagaimana kita tetap bertahan secara ekonomi dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari di tengah pandemi ini, dan juga sambil untuk bagaimana meningkatkan ekonomi umat kita di tengah pandemi ini. Mungkin itu kata pengantar dari kami. Saya yang juga adalah Ketua Umum OKOC Indonesia, yang merupakan gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan, dan sungguh juga di tengah pandemi ini kami yang fokus ingin membantu banyaknya penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan agar Indonesia bangkit dari jumlah angka pengangguran yang banyak saat ini. Di akhir tahun 2019 sekitar 7 juta pengangguran, dan di tengah pandemi ini juga angka pengangguran ini tentu bertambah karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengajukan PHK dan merumahkan karyawannya di tengah kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini. Dan kita sudah lihat juga laporan dari kementerian bahwa
2 juta lebih pengajuan PHK yang terjadi, dan juga malah sebenarnya angkanya lebih besar dari itu. Dan ini gerakan sosial ini yang kita sama-sama terus jalankan, gerakan sosial penciptaan lapangan kerja, dan kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah provinsi, termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk pemerintah Provinsi DKI, kemudian juga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menandatangani juga tanda tangan kerjasama dengan Gubernur di Sumatera Barat, kemudian juga Gubernur Bangka Belitung, lalu di Kalimantan Selatan ada Kota Banjarbaru, dan juga di Kerinci Jambi. Dan juga bergerak bersama teman-teman penggerak. Nah, hadir juga di forum ini lebih dari 90 teman-teman di sini bergabung, dan sebagian juga adalah kelompok penggerak dari OKOC yang semuanya bergerak menjalankan program penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dan saya ingat sekali Pak Gubernur Pak Anies Baswedan menyatakan bahwa permasalahan sosial ini nggak bisa dimonopoli oleh teman-teman di birokrat, tapi harus menjalankannya secara gerakan. Dan alhamdulillah Pak Anies, kami laporkan juga gerakan ini sudah melebihi dari 110 kelompok penggerak yang menjalankan. Kita punya target sampai 4-5 tahun ke depan ada 500 kelompok penggerak sehingga mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia 2 juta melalui program OKOC ini. Silakan Pak Ustadz, dan alhamdulillah selamat datang Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum Pak Gubernur, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kajian rutin kami Pak Gubernur, kajian muamalah untuk membantu UMKM paham dengan bagaimana bermuamalah secara Islam. Dan ini Ustadz kita, Ustadz milenial, Pak Ustadz yang membimbing kami, mengingatkan kami bagaimana menjalankan muamalah dengan baik. Silakan kita beri kesempatan kepada Pak Ustadz Farel untuk menyampaikan kajiannya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan Setiadi, ahlan wa sahlan Pak. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Barat, yang juga sebagai Wali Kota Padang, Buya Mahyildi Ansarullah, ahlan wa sahlan. Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Imrus Samsi, sahabat saya dan saudara saya, Mas Fadli Padi, yang sejak dulu kita selalu bersama, berbagi, bercerita, berdiskusi, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung dalam kajian ini dan forum silaturahmi ini. Amin amin rabbal alamin. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan saya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Mas Fadli untuk menyampaikan kajian singkat saja dengan tema yang kita bersama sepakati, yaitu membangun ekonomi umat pasca COVID-19. Baiklah, saya akan mulai dari ayat dalam Al-Quran bahwa perintah sholat itu selalu bergandengan dengan perintah zakat. Allazina yuqimus sholata wa yu'tuna zakah. Perintah sholat dan zakat ini selalu berdampingan dan berbarengan. Artinya bahwa orang yang mendirikan sholat berarti dia juga harus menaikkan zakat. Perintah zakat ini sebenarnya sama wajibnya dengan perintah sholat. Kalau kita tidak membayar zakat, maka sholat kita tidak akan sempurna. Gitu juga sebaliknya, bila kita sholat tidak membayar zakat, maka sholat kita tidak bisa mencegah yang fahsya dan munkar. Kemudian dalam kajian fikihnya, zakat ini perintahnya selesai. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akan
memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, bahkan berjanji diancam akan dibunuh. Ini kata Abu Bakar. Dalam konteks perekonomian, terutama ekonomi Islam, zakat ini kita melihatnya sebagai humanomic atau humanity of economic and solidarity. Sedang wakaf itu sebagai Islamic economic. Nah, jadi zakat ini sebenarnya kalau kita mengkaji dari kondisi saat ini, pandemi global COVID-19, zakat ini berpotensi atau menjadi liquidity buffer atau sistem self-defense bagi mustahik agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan karena untuk membantu daya jual dan daya beli mereka. Sementara wakaf ini menjadi Islamic Economic Development. Keduanya ini sebenarnya masuk ke dalam ranah kebijakan publik Islam. Kalau di zakat, kita melihat bahwa perintahnya selesai. Ketentuan-ketentuan dan batasan-batasannya sudah dipakemkan dan dirumuskan dalam syariat. Bahwa yang menerima hanya mustahik. Berarti kalau ditanya apakah ada sektor ataupun instrumen keuangan Islam yang bisa bersinergi dengan negara, jawabnya adalah ada, yaitu zakat dan wakaf. Nah, sementara kalau wakaf itu hadnya dan dawabitnya tidak ada batasan. Maka dia bisa melampaui orang-orang yang menerima bantuan pada zakat. Makanya pandemi COVID-19 ini merupakan atau menjadi peluang besar bagi ekonomi Islam, terutama Islamic Social Finance, keuangan sosial Islam, untuk berperan lebih jauh membantu umat. Yang dalam hal ini di sektor komersil, dalam kajian konvensional, itu ketika beberapa sektor itu berhadapan dengan kenaikan suku bunga ataupun kredit yang tinggi, maka di ekonomi syariah itu tidak ada. Bahkan kita mengenal istilah dalam syariah itu loss and profit sharing, di mana keuntungan ada semangat atau kekuatan berbagi dalam di sisi komersial dan juga di sisi sosial. Kalau di komersial itu ada akses ke sosial, sementara kalau di sosial ini kita mencari pahala saja, thawab. Dan kesempatan emas bagi ekonomi Islam, terutama keuangan sosial Islam, ini untuk masuk ke mana usulan ini bagi yang insya Allah kita doakan Pak Gubernur kita Pak Anies Baswedan dan Buya Mahyaldi menjadi pemimpin masa depan, amin. Dan di sini pesan dari ekonomi Islam bahwa potensi besar zakat dan wakaf ini sebenarnya bisa masuk ke ranah APBN, karena selama ini APBN banyak di backup sektor komersil. Kita butuh zakat juga di backup. Zakat dan wakaf ini masuk ke dalam APBN negara, di mana nantinya prosperity ataupun kesejahteraan umat ini bisa terjamin di sini. Jadi kalau dalam zakat kita tidak bisa berimprovisasi atau berinovasi, sedangkan dalam wakaf kita bisa berinovasi karena cakupan dan skupnya lebih luas. Nah, wakaf ini kita lihat tadi sebagai Islamic Economic Development. Jadi ada ruang lingkup yang tidak bisa dilakukan oleh zakat. Kalau zakat hanya pada asnaf tertentu saja yang dilakukan itu, sementara wakaf ini boleh diterima atau dimanfaatkan, diberikan manfaatnya kepada siapa saja, termasuk orang-orang kaya. Nah, ini kita belajar atau kembali kepada masa kejayaan ekonomi Islam. Maka dari itu, semoga sebagaimana kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir atau ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Maka salah satu cara menghadapi COVID-19 dalam rangka membangun ekonomi umat di masa mendatang ialah dengan mengembangkan lagi atau menumbuh kembangkan lagi ekonomi umat atau ekonomi Islam. Yang lebih kita tonjolkan di sini adalah Islamic Social Finance atau keuangan sosial Islam. Dan semoga hikmah daripada COVID-19 yang melanda di dunia saat ini
bahkan juga di Indonesia, itu memberikan satu kesempatan bagi kita untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pengembangan instrumen keuangan sosial Islam, yaitu zakat dan wakaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kajian singkat ini. Waktu dan tempat kami serahkan sebenarnya kepada moderator. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farel. Beliau juga aktif di lembaga-lembaga ekonomi syariah. Dan pesan dari Pak Ustadz bahwa bagaimana membangun ekonomi umat, kita harus membangkitkan Islamic Social Finance yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan mengoptimalkan dalam pengumpulan dan penyebaran zakat, wakaf, dan infak serta sedekah. Terima kasih Pak Ustadz. Kita selanjutnya ke Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau. Kita melihat langsung sendiri kegiatan-kegiatan beliau menangani pandemi ini di Jakarta. Alhamdulillah Pak Gubernur diberikan kesehatan dan semoga terus diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Gubernur, Bapak Anies. Terima kasih. Terima kasih Mas Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati juga Bapak Mahyildi, Wali Kota Padang, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Barat. Sehat Pak Wali Kota? Alhamdulillah Pak Gubernur Indonesia. Terima kasih Allah Muhammad. Yang saya hormati juga Ustadz Farel. Terima kasih, kajiannya tadi amat menarik. Insyaallah manfaat bagi kita semua. Juga para peserta. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa OKOC ini rutin mengadakan kajian ini sebagai bagian untuk pengayaan. Kita memang, apalagi di masa pandemi ini, kita memang harus antisipasi. Di setiap kejadian-kejadian besar seperti ini, itu punya efek interupsi yang amat besar. Hasil atau gagal itu bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi apakah mengantisipasi perubahan atau tidak mengantisipasi perubahan. Jadi kita, menurut saya harus menggunakan imajinasi untuk membuat skenario-skenario yang mungkin muncul ya. Pertemuan pada siang hari ini itu terjadi tanpa ada tambahan alat yang dibeli. Kita semua pakai HP, kita semua pakai laptop, pakai komputer, pakai iPad, yang memang kita selama ini sudah punya. Cuman selama ini kita tidak pernah pakai untuk membuat kajian jarak jauh begini. Saya kalau harus ngobrol sama Pak Mahyildi ya ketemu. Kita tersambungkan dengan semuanya. Ini hari ini saya lihat lebih dari 90 yang ikut langsung. Sesuatu yang 2 bulan lalu kita tidak membayangkan kita akan mengerjakan ini. Jadi kalau kita saat ini hanya mengalir saja, akan ada begitu banyak peluang yang tidak diambil. Nanti tahu-tahu wabah. Berharap
kita semua di sini ketika mengantisipasi membangun perekonomian pasca COVID-19, ini justru para entrepreneur memanfaatkan kemampuan untuk imajinasi, membayangkan hal-hal reda. Jadi kalau kita lihat sektor, maka akan ada sektor yang naik, ada sektor yang turun. Kalau kita lihat cara kerja, ada cara kerja yang berubah. Kami ini di Jakarta termasuk memperhatikan ini kalau selama ini Jakarta tumbuh besar sebagai kota dan gubernur terjadi di Jakarta, itu yang hadir di Jakarta ini hampir 600 kepala daerah. Kalau ditambah dengan yang mendampingi 5 orang, berarti 3.000 orang itu sekali pertemuan. Nah sekarang, para wali kota, bupati, kalau rapat dengan menteri, pakainya Vicon semua. Ini hotel di Jakarta sesudah cara baru, tapi di sisi lain yang bergerak di bidang IT, yang bergerak di bidang aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan demikian akan mengalami lonjakan. Jadi kami melihat kekuatan para entrepreneur adalah kemampuannya untuk melihat kesempatan walaupun dalam kesempitan. Kalau entrepreneur itu melihat peluang-peluang apa saja yang muncul. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya untuk melakukan semacam skenario planning yang menggunakan imajinasi. Karena kita belum tahu persis seperti apa nanti situasi baru sesudah COVID ini. Pak Gubernur, maaf suaranya kadang suka terhilang. Oke, terdengar sekarang? Ya Pak. Jadi kontraksi ekonomi yang sekarang terjadi ini memerlukan extra effort untuk bisa kembali berputar seperti kemarin. Saya perhatikan di Jakarta sendiri itu tinggi. Jadi kita di DKI misalnya anggaran kami di DKI itu turun 50% lebih. Yang itu menggambarkan pajak yang masuk di Jakarta itu memang berkurang luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa menengok ke depan untuk melihat sektor-sektor apa, teknik-teknik apa yang menjadi kebutuhan dari dunia usaha. Karena inilah yang paling depan di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di paling depan dalam menggerakkan perekonomian, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Mas Iim, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap forum-forum seperti ini bisa mendatangkan sehingga Indonesia, teman-teman di OKOC punya kesempatan untuk belajar dari pelaku-pelaku bisnis di negara lain yang berhadapan dengan COVID. Agar kita tidak perlu melakukan reinventing the wheel. Saya pun melakukan hal yang sama.
kami ini secara rutin yang mengalami krisis COVID. Dan jadilah tukar-menukar informasi, pengalaman, terobosan yang kemudian bisa digunakan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan OKOC bisa memfasilitasi interaksi semacam itu dengan pelaku-pelaku usaha di tempat-tempat lain. Mas Im, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai itu agak kesempitan sekarang. Ketika kita mengatur jalur rasanya masih longgar. Ternyata dengan hari yang sangat ketat, ini tidak lama lagi saya harus bersiap karena ada pertemuan koordinasi dengan Kemenko untuk pengaturan pengendalian arus mudik dan arus balik di Jakarta dan masuk Jakarta. Jadi tidak lama sesudah ini saya mohon izin untuk Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan atas penyampaiannya. Dan saya catat beberapa sangat pesan buat kita semua teman-teman di OKOC bahwa kita harus banyak belajar juga dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengantisipasi dan mempersiapkan ekonomi dan penciptaan lapangan kerjanya. Dan kita harus bisa melihat kesempatan dalam kesempitan dan memanfaatkan kemampuan kita dalam imajinasi. Terima kasih Pak Gubernur. Mungkin sebelum Pak Gubernur meninggalkan forum ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Wali Kota Padang, Buya Mahyaldi, untuk sedikit sharing dengan kondisi di sana juga dan apa yang bisa di sharing kepada kita semua. Terima kasih. Silakan Pak Wali Kota. Ya, baik. Terima kasih, Sandiim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi allafa qulubina fatahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan Ustaz Diim, dan kemudian Ustaz Farel, dan kemudian juga hadir bersama kita Pak Fadli, dan kami di sini cukup banyak yang hadir. Ini Pak Gubernur, Pak Ustaz Diim, ada Wakil Wali Kota, Ketua MES Kota Padang, beserta dengan pengurus MES Kota Padang, kemudian juga Asisten 2, Pak Enrizal, kemudian juga penanaman modal Ibu Kori Saidan, dan kemudian Kepala Dinas Sosial, dan juga Kabak Humas di Kota Padang. Karena memang kami rindu ketemu dengan Pak Anies Baswedan, yang sering kita saksikan bagaimana beliau tampil dengan semangat yang luar biasa dalam menghadapi COVID ini. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Anies diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memimpin Jakarta sehingga bisa menghadapi COVID ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan lancar dalam kepemimpinan DKI untuk masa-masa selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Dan untuk kesempatan ini sama, saya kira permasalahan yang kita hadapi di kota-kota di Indonesia, karena memang kota adalah daerah yang paling berat menghadapi COVID ini, dan termasuk Kota Padang. Sampai sekarang ini di Kota Padang sudah ada sebanyak 271 orang yang positif, dan dampak daripada COVID ini itu sebanyak 150.000 keluarga di Kota Padang yang terdampak sekarang ini. Itu kalau dikali 4 saja, itu 600.000 lebih, separuh penduduk Kota Padang yang terdampak COVID ini. Dan yang paling
terdampak itu adalah masyarakat yang memang bergerak di UMKM dan kemudian juga di perwisata dan kemudian juga dari sektor-sektor perdagangan kecil lainnya. Dan maka oleh sebab itu dengan COVID ini maka ada kekhawatiran kita bahwasanya pihak-pihak lain nanti akan memanfaatkan situasi kondisi ini ya sehingga Sumatera Barat ataupun juga Kota Padang yang karena dampak yang begitu besar. Nah, maka dalam hal ini kita semuanya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman ataupun juga masukan-masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, bahwasanya bagaimana kita mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Kita yakin bersamaan dengan kesusahannya ada situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini, maka peluang-peluang itu akan bisa kita hadirkan ketika dengan semangat kebersamaan dan kemudian saling berbagi dan kemudian juga saling berdiskusi satu sama lainnya. Dan apalagi untuk kemajuan dan bergeraknya ekonomi ke depan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana interaksi dengan dunia usaha seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Nah, kita di Kota Padang saat ini dalam penerapan ekonomi syariah ini, alhamdulillah sudah kita mulai semenjak tahun 2010, yaitu dengan kita bentuk koperasi jasa keuangan syariah di seluruh kelurahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan cukup baik. Dan alhamdulillah juga tahun ini kita sudah mulai juga untuk mendirikan BPR Syariah di Kota Padang. Dan alhamdulillah dari doa kita semua, pengurus-pengurus MES di mana saja berada, alhamdulillah Bank Nagari itu sudah konversi menjadi bank umum syariah. Alhamdulillah. Tentu ini akan memperkuat lagi untuk pelaksanaan ekonomi syariah di Sumatera Barat khususnya, umumnya, dan Padang khususnya. Dan dalam menghadapi situasi yang kita hadapi di Kota Padang saat ini, memang kita sangat mengandalkan kekuatan umat, termasuk juga adalah ekonomi umat, baik dalam sisi zakat, infak, sedekah, dan kemudian juga wakaf seperti yang disampaikan oleh Ustadz Farel tadi. Tetapi wakaf ini ya di daerah kita di Sumatera Barat dan juga Kota Padang ini belum maksimal. Kita masih berbicara selama ini yaitu berkaitan dengan zakat, infak, sedekah. Sementara untuk membangun ekonomi Islam itu ke depan, peran daripada wakaf sangat-sangat menentukan. Nah, maka itu kita ingin melakukan pencerahan dan kemudian juga masukan dari para peserta semuanya, bagaimana upaya kita untuk menguatkan peran wakaf. Karena memang di Kota Padang atau juga Sumatera Barat, banyak tanah-tanah wakaf yang belum teroptimalkan. Nah, seperti disampaikan tadi, ini adalah suatu potensi kita untuk membangun ekonomi umat ke depan. Nah, kepada Ustadz Farel, kita harapkan ini masukan dan bimbingannya. Nah, kita sekarang di Kota Padang memang berusaha untuk membangun semangat kebersamaan itu. Alhamdulillah kita sudah bisa menggabungkan, sinergi itu sebanyak 10 lembaga charity yang ada di Kota Padang, ya apa itu Basnas atau LAS, dan kemudian juga lembaga yang lainnya. Alhamdulillah kemarin kalau seandainya tidak ada LAS atau Basnas ini, maka kita akan terlambat dalam rangka untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat. Karena dana yang dari pemerintah itu lambat turunnya, di samping prosedurnya, kemudian juga terjadi perubahan-perubahan,
aturan-aturannya, petunjuknya, sehingga lambat. Nah, zakatlah, infaklah, sedekahlah yang mengamankan itu, sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat kita di Kota Padang ini. Jadi maksud itu memang zakat, infak, sedekah itu sudah terbukti menjadi pengaman dan sekaligus juga menjadi penguat dari ekonomi umat untuk dewasa ini. Dan termasuk juga dalam pembangunan Indonesia yang kita baca, bahwasanya dana zakat kan juga dipakai juga oleh pemerintah kita dalam rangka untuk membangun ekonomi di Indonesia ini ataupun juga menjawab beberapa permasalahan-permasalahan. Jadi maka saya itu untuk ke depan memang harus menjadi kesadaran kita semua bahwasanya zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf itu akan menjadi hal yang akan menguatkan ekonomi kita di masa-masa mendatang. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kami lakukan ini, dan kita harap dengan pertemuan ini nanti akan ada penguatan-penguatan daripada kita semua, sehingga kita akan bisa mengantisipasi ancaman daripada ekonomi umat ke depannya, yaitu dengan menguatkan potensi ekonomi yang ada di umat Islam itu sendiri. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Mahyaldi yang menyampaikan bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk menguatkan ekonomi umat kita. Dan terakhir sebelum Pak Gubernur akan meninggalkan forum ini, Pak Gubernur mohon izin ada satu pertanyaan dari Mas Anton Wibowo di chat room. Pak Gubernur, apakah ke depan Jakarta bisa menjadi sentra usaha syariah yang menjadi pilot project bagi para pelaku usaha syariah di daerah lain? Mungkin bisa kita dengar Pak Gubernur tanggapannya. Jadi kalau bicara tentang usaha syariah di Jakarta ini potensinya besar karena di sini adalah sektor jasa, sehingga di sektor jasa ini ruangnya sangat besar, dari mulai jasa terkait dengan mobilitas penduduk sampai jasa terkait pelayanan kesehatan, tempat pelayanan mobilitas penduduk yang mencerminkan nilai-nilai syariah, pasti akan punya potensi yang cukup besar. Dan dari sisi pasarnya besar, infrastrukturnya ada, teknologinya ada, tinggal pengusahanya nih maju, siapkan rencananya lalu jalan, ya. Gitu. Betul sekali Pak Gub. Jadi potensinya besar sekali dan pelayanan potensi besar ini ya khususnya infrastruktur di Jakarta sudah ada, pasarnya sudah ada, tinggal kitanya semua ya yang bisa menggerakkan teknologinya dan siap. Ya, terima kasih Pak Sim. Pak Wali, saya mohon izin. Pak Mahyaldi. Gubernur sukses. Dahului, terima kasih Ustadz Farel, Mas Iim, Bung Fadli, dan semua saja yang menjadi peserta di sini. Salam takzim untuk semua. Amin. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman Pak Gubernur, Pak Anies sudah menyampaikan materinya dan sharing kepada kita, dan juga Bapak Wali Kota Padang Pak Haji Mahyaldi Ansarullah sudah menyampaikan juga update-nya dengan apa yang sudah dilakukan di Kota Padang. Mungkin kita akan menyapa Mas Fadli. Teman-teman, ini pasti tidak asing lagi dengan Mas Fadli. Mungkin Mas Fadli juga akan menyampaikan mungkin sedikit sharing apa kegiatan Mas Fadli di Ramadan ini, apalagi di tengah pandemi ini. Dan kita juga Mas Fadli juga akan menyampaikan juga bagaimana gerakan zakat dan wakaf di komunitas. Mungkin silakan Mas Fadli, waktu dan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Padang, Buya Mahyaldi Ansarullah, Bang Iim Rusamsi,
Ustaz Farel Muhammad Rizky, sahabat saya, dan seluruh saudara-saudari saya yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kegiatan selama di Jakarta ya, saya bertempat tinggal di Jakarta. Selama PSBB ini, memang banyak yang berubah dari model kegiatan, semuanya dikerjakan ya seperti ini dengan digital. Dan di pekerjaan saya, kita sekarang mencari model yang terbaru ya, untuk menemukan format-format yang baru seperti konser digital atau private concert dan lain-lain. Mengenai hubungannya dengan tema yang sekarang ini, ya beberapa tahun belakangan saya sering berbicara dengan Ustaz Farel, mungkin sejak tahunnya 2008 ya, bahas tentang ekonomi umat. Saya dan beliau termasuk orang yang sangat-sangat dari dulu sangat percaya bahwa kalau kita kembali ke muamalah, kita pasti akan jaya. Iya, tadi saya sempat kumpulkan data-data gitu tentang potensi zakat di negara kita itu ada 2.000 triliun. 2.000 triliun itu, Masya Allah, bayangin kalau umat Islam di Indonesia benar-benar terbangun gitu. Ya, kita mungkin banyak lagi ya potensi wakaf, seperti tadi Buya bilang, ada wakaf yang akhirnya tidak terlalu produktif karena tidak ada sinergi antara badan-badan wakaf satu sama yang lain, dan masyarakat yang mewakafkan. Saya melihat masih ada jeda di situ. Memang kalau saya tugasnya sebagai public figure hanya mungkin mensosialisasikan selalu kepada masyarakat, kepada umat, bahwa ada wakaf produktif. Seperti di Turki ada bazar yang sampai hari ini masih ada. Sudah ratusan tahun lalu ada pasar Marrakesh di Maroko yang saya berharap ada di Indonesia. Seperti itu, wakaf pasar, wakaf lain-lainnya. Dan ya kegiatan-kegiatan saya, karena mungkin saya berbasis ekonomi ya, jadi saya banyak tertarik sekali dalam kajian muamalah. Saya berharap penyadaran masyarakat akan muamalah ekonomi syariah itu semakin besar. Karena dengan semakin besarnya, semakin sinerginya kita, insya Allah badai apapun yang datang, kita bisa jauh lebih kuat dibanding yang mungkin yang sekarang ini. Kita mungkin masih lebih banyak mencari bentuk. Dan terutama dalam bidang entrepreneurship, perdagangan, seperti dibilang Pak Anies tadi, kita selalu mencari inovasi yang terbaru, dan memang kita harus melek digital, ya mau tidak mau kita harus sama-sama memperbarui diri kita dengan cara-cara yang digital. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga ikut nyimak pembicaraan, sebenarnya pengen jadi pendengar, cuman diminta Ustaz Rizky jadi pembicara sedikit ya. Pengen jadi pendengar aja ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadli. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di online ini ya Mas Fadli ya. Alhamdulillah. Ya, tadi Mas Fadli menyampaikan bahwa insya Allah kalau kita menjalankan muamalah ini secara penuh akan ada kejayaan buat kita semua umat Islam di Indonesia. Karena potensi zakatnya lebih dari 2.000 triliun. 2.000 triliun dan potensi wakafnya juga sangat produktif. Dan memang tadi Buya Mahyildi juga menyampaikan memang tidak ada, belum secara maksimal ya,
sinergi antar lembaganya. Mungkin ini yang tugas kita semua sama-sama. Mungkin teman-teman silakan kalau ingin bertanya melalui room chat di sini. Saya coba nanti saya akan bacakan satu-satu teman-teman yang bertanya. Tapi saya menarik sekali diskusi hari ini karena semua pembicara tadi menyatakan bahwa semua potensinya ada sangat besar untuk ekonomi keumatan kita semua. Tinggal bagaimana kitanya sendiri memanfaatkan infrastruktur yang ada, pasar yang itu luas, kemudian kekuatan pensi zakat yang 2.000 triliun itu, teknologi juga sudah ada. Dan mungkin saya mau bertanya ke Pak Ustadz Farel, bagaimana Pak Ustadz tanggapannya ini belum adanya sinergi antar lembaga yang begitu baik di umat kita. Mungkin Pak Ustadz Farel bisa memberikan masukannya. Silakan Pak Ustadz. Mungkin speakernya ya, mic-nya Pak Ustadz belum aktif. Jadi kita mengetahui bahwa keuangan Islam itu dia terdiri dari dua hal. Yang pertama, Islamic Financial Commercial Market dan Islamic Social Finance Development. Jadi ada dua nih. Sinergi antara sektor komersil dan sektor sosial itu harus padu. Kalau kita melihat sekarang salah satu pertumbuhan atau faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di sebuah negara memang harus ada link atau garis integrasi antar lembaga. Misalnya contoh kayak tadi, ketika zakat itu bersifat konsumtif dan wakaf itu produktif, maka lembaga zakat dan wakaf ini menjadi mitra strategisnya lembaga komersil. Apa master plan, apa yang akan dibutuhkan bagi ekonomi umat di masa yang mendatang. Infrastruktur apa yang harus dibangun. Kemudian peluang-peluang apa yang bisa diciptakan dari situ. Dan itu memang kita lihat di sini, saya garis bawahi lagi bahwa wakaf punya peran yang sangat besar dalam mengembangkan satu inovasi ya, inovasi keuangan atau instrumen keuangan. Contoh saja, ada beberapa kajian yang membahas tentang satu misalnya investasi berbasis wakaf. Kemudian ada juga sukuk berbasis wakaf. Kemudian juga ada cash wakaf linked sukuk gitu. Yang baru-baru ini kita kenal di pusat ya. Jadi kalau kita melihat tadi yang saya sempat dapat materi ini dari guru saya, Prof. Rifki Ismail, yang alhamdulillah beliau ada di grup ini mendengar. Terima kasih masukannya Prof. Rifki Ismail yang sudah membimbing saya. Jadi kalau kita melihat wakaf ini, kalau dia menjadi di ranah kebijakan publik ya. Tapi kalau dia dikelola dengan baik dan masuk ke dalam APBN, dikelola negara, itu dahsyat luar biasa. Karena dia punya akses ke semua institusi ekonomi atau sektor keuangan. Di mana disinilah letak sinergitas antara lembaga keuangan komersil dan lembaga sosial dalam membangun ekonomi umat di masa mendatang. Baik. Ya, Fahim. Ya, terima kasih Ustadz Farel. Menarik. Jadi semakin menarik ya kalau kita membahas ekonomi syariah kita sendiri. Dan ini saya juga menangkap ada pertanyaan menarik juga, mungkin ke Buya Mahyaldi. Pertanyaannya, apakah sebagai unsur umaroh, apakah dimungkinkan sumbang perusahaan? Jadi ini bertanya ke Buya Mahyaldi sebagai unsur umaroh. Pertanyaannya dari Pak Nur Wahid. Apakah memungkinkan sumbangan perusahaan yang ada di daerah untuk menyalurkan CSR-nya sebagai wakaf? Jadi ini ada sumbangan CSR dari perusahaan, tapi minta dianggap sebagai wakaf, agar ada peningkatan dan manfaat lebih besar dari instrumen wakaf ini. Mungkin Buya menyampaikan tanggapannya. Silakan.
kasih, Mas Adiim. Ya, menurut hemat saya sangat memungkinkan itu sebagai potensi wakaf. Dan inilah potensi yang memang sangat real ini. Kita bisa optimalkan dalam rangka untuk menyelesaikan sebagian permasalahan pada umat ini. Dan selama ini CSR itu lebih banyak ke fisik. Ya, kalau kita lihat sekarang ini di seperti di Padang itu, mereka BUMN itu lebih suka mengeluarkan CSR-nya untuk fisik, ya, sehingga kurang produktif gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana, apalagi dalam masa COVID ini bagaimana CSR ini bisa mendorong aktivitas ekonomi daripada umat ini. Dan alhamdulillah kemarin kita kepada pimpinan BUMN yang ada di Kota Padang, khususnya ada sebanyak 50 BUMN paling kurang, kita sudah mencoba untuk mendiskusikannya, bagaimana nanti CSR itu bisa menjadi salah satu bagian yang akan mendorong penguatan ekonomi terhadap UMKM yang terpapar COVID-19 sekarang ini. Dan dari data yang kita dapatkan, itu tidak kurang daripada 30.000 UMKM di Kota Padang yang terpapar dengan itu. Kalau seandainya masing-masing mereka katalah untuk bisa beraktivitas kembali, karena sekarang ini UMKM ini kan sudah modalnya sudah habis ini. Bukannya habis modalnya, mungkin ada di antara mereka yang tidak punya uang lagi. Maka itu pemerintah punya kewajiban untuk membackup mereka. Nah, salah satu potensinya adalah dari CSR ini. Dan ini sudah mulai kita bicarakan, dan mudah-mudahan tinggal kita menghadirkan konsepnya. Bahkan kemarin kita juga sudah mulai mendiskusikan dengan BUMN ini, bagaimana nanti dana mereka itu memang kita arahkan untuk penguatan ekonomi umat ini. Pada prinsipnya sangat memungkinkan. Dan kalau kita belajar, kita lihat seperti tadi Ustadz Farel sampaikan wakaf gitu ya. Kita mendengar di Singapura itu atau juga di Malaysia itu justru aset wakaf ini memang betul-betul diberdayakan. Dan kita mendengar juga seperti di Mesir, di Al-Azhar itu berkembang dengan wakaf. Bahkan negara berutang sama Al-Azhar gitu kan. Itu menunjukkan kepada kita betapa besar potensi daripada wakaf ini. Maka itu kita harapkan bagaimana nanti CSR BUMN ini juga bisa mendorong pemanfaatan daripada tanah wakaf ini. Yang kita di Kota Padang, itu seperti organisasi Islam banyak punya tanah wakaf. Muhammadiyah banyak punya tanah wakaf. Kemudian ada Nahdlatul Ulama banyak punya wakaf. Pesantren banyak punya wakaf. Cuma mereka hanya berpikir, ya sekarang ini tanah wakaf itu ya untuk dibangunkan masjid, kemudian dibangunkan pesantren. Jarang sekali wakaf itu menjadi produktif. Nah, itu makanya saya kira barangkali mungkin nanti secara khusus kita bisa juga berdiskusi bagaimana untuk mengoptimalkan wakaf ini bernilai produktif untuk umat. Seperti beberapa negara-negara yang ada di Timur Tengah ataupun di negara lainnya. Mungkin demikian Ustadz Iim. Ya. Terima kasih Buya Mahyaldi, luar biasa. Jadi kita peningkatan ekonomi terhadap UMKM yang terdampak. Jadi CSR itu tidak hanya selalu, terputus. Jadi kita berharap CSR itu tidak selalu bentuknya fisik, tetapi ini bisa untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk peningkatan ekonomi umat kita, khususnya UMKM yang terdampak. Terima kasih Pak Buya. Ini sudah ada lagi nih pertanyaan, mungkin sedikit Pak Wali Kota bisa menjawab. Apakah di Kota Padang sudah menggerakkan gerakan Beli Indonesia? Beli Indonesia itu membeli produk-produk lokal kita. Mungkin Pak
Wali Kota bisa menyampaikan. Ya, alhamdulillah. Memang namanya kita bukan beli Indonesia, tapi kita ada yang berinvestasi di Kota Padang. Sebagai contoh misalnya, Transmart yang pernah berinvestasi di Kota Padang membangun, maka itu ada satu syaratnya. Ya, Transmart harus membeli produk-produk UMKM yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat. Itu komitmen kita. Dan itu pula lah makanya, kalau seandainya mereka tidak siap untuk itu, maka kita tidak berikan izin. Kenapa? Apa artinya mereka investasi di suatu daerah, tapi barang dari luar yang masuk ke daerah kita. Barang yang sementara ekonomi di Kota Padang inilah ekonomi UMKM. Ya, bahkan lagi yang ada yang lebih super mikro lagi begitu. Nah, kalau seandainya produk-produk kita ini tidak terfasilitasi melalui pengusaha-pengusaha yang ada, tentu akan tidak pernah berkembang. Nah, itu salah satu syarat bagi kita di Kota Padang. Silakan berinvestasi sekaitan dengan ada mall, ada yang lainnya, tapi syaratnya adalah itu mereka siap untuk menerima UMKM kita. Dan itu pula makanya sampai sekarang karena memang ada berapa usaha-usaha ekonomi yang sudah menggurita di Indonesia ini ya tidak ada di Kota Padang atau juga Sumatera Barat karena salah satu syarat itu belum mereka penuhi. Karena itu memang menjadi semangat daripada Pak Gubernur dan kemudian juga pemerintah Bupati Wali Kota di Sumatera Barat dan juga pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan ke depan ini perlu kita perkuat tentunya. Itu makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi itu kita sangat memahami betul itu perlu interaksi dengan pelaku-pelaku usaha. Jadi UMKM ini akan berkembang ketika memang di-matchingkan dengan pengusaha-pengusaha. Selama itu tidak terbangun, maka tidak akan pernah UMKM ini besar. Itu makanya di Padang atau di Sumatera Barat banyak kejadian-kejadian ada UMKM mungkin sudah bisa dipasarkan pada pasar internasional, tapi meninggal pemiliknya, meninggal pula UMKM-nya itu. Ya, kenapa? Karena memang tidak digandeng, kemudian tidak di-backup oleh pengusaha-pengusahanya, baru individu sifatnya. Nah, inilah yang barangkali mungkin perlu kita perkuat ke depan. Dan kita di Kota Padang, memang ekonomi kita UMKM. Apalagi pada masa COVID ini, kita udah belajar juga pengalaman gempa 2009 yang lalu. Hancur Kota Padang ini, pasar-pasar kita hancur. Dari mana pergerakan ekonomi itu mulai? Dari UMKM. Maka itu harus kita backup dan harus kita berikan dukungan kepada UMKM itu. Terima kasih, Ustaz Im. Ya, terima kasih Ustaz Buya Mahyildi dan teman-teman, saya nanti akan beri kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung melalui video. Silakan raise hand ya, angkat tangannya di aplikasi ada tuh untuk bisa angkat tangannya, kemudian nanti saya bisa lihat dan saya akan panggil. Dan sebelum itu, saya ingin ke Ustaz Farel Mas Fadli bahwa acara ini didukung oleh dan diselenggarakan memang oleh teman-teman di Spirit of Ummah, pimpinan Ustaz Farel, yang ingin membantu perekonomian di Sumatera Barat. Jadi ada kerjasama kami, OKOC Indonesia dan OKOC Peduli. Mungkin kerjasama ini dan seperti apa bentuknya mungkin Ustaz Farel bisa menyampaikan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Peduli dan Spirit of Ummah, saya sudah ingin menyampaikan Pak Im di sini. Nanti saya juga minta voice-nya dari Mas Fadli ya, pendapat Mas Fadli juga terkait gerakan ekonomi umat, terutama zakat dan wakaf. Sebenarnya Spirit of Ummah ini yang menginisiasikan itu saya dengan Pak Sandiaga Uno, dan kita sama-sama pendiri di sini. Saya sempurnakan Spirit of Ummah bukan hanya untuk Sumatera Barat, tapi buat Indonesia. Jadi di Spirit of Ummah ini akan menyatu dengan keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan. Jadi nanti ada Minangkabau Spirit of Ummah, ada Batavia Spirit of Ummah, ada Kalimantan Spirit of Ummah. Jadi
ini menjadi for stronger and sustainable growth, ya pengembangan ekonomi umat ke depannya, bagaimana ekonomi umat ataupun ekonomi Islam menjadi kekuatan yang bisa empowering people, memberikan kekuatan yang full buat ekonomi umat. Jadi memasuki bulan Ramadan ini, kami Spirit of Ummah, saya Dewan Pembina dan Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Global Spirit of Ummah, bersama OC Peduli, bekerja sama juga dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Barat, didukung oleh Koperasi Syariah Amal Jariah, ini salah satu lembaga keuangan syariah dengan konsep wakaf, didukung juga dengan S3, sedekah 1000 sehari tanah datar. Kita menghimbau pada umumnya untuk semua masyarakat Indonesia agar berdonasi dan mengeluarkan zakat dan sedekahnya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Dan khususnya kami menghimbau di sini untuk semua perantau Minang, baik yang ada di dalam dan di luar negeri, untuk berdonasi, berbagi untuk nagari, berbagi untuk kampung halamannya Sumatera Barat, melalui nanti rekening OC Peduli yang nanti bisa dilihatkan di flyer. Silakan yang mau donasi. Insya Allah di beberapa tempat bantuan sudah diberikan dan sebagian besar juga bantuan belum juga sampai karena masih ada yang komplain kami belum dapat bantuan, sebagian udah ada yang diberikan. Nah, ini menjadi dasar bagi kita semua untuk memulai gerakan ini demi membangun kesejahteraan umat. Mungkin itu Pak Iim. Saya juga pengen dengar pendapatnya Mas Fadli dulu tentang gerakan wakaf dan zakat ini, karena saya sering berdiskusi dengan Mas Fadli ini. Luar biasa nih saudara saya, vokalis band idola saya nih Padi ini. Saya sama Pak Sandiaga Uno sama-sama sobat Padi. Kita ngefans sama Padi. Sahabat Padi, ya. Oke. Ya, silakan Mas Fadli. Iya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin di percakapan yang sebelumnya ya, dengan Ustaz Farel, bahwa ya pekerjaan saya memungkinkan saya untuk membantu menyebarkan atau mengenalkan dan sosialisasikan nilai-nilai dari Spirit of Ummah, karena sedikit banyak saya sudah belajar mengenai Spirit of Ummah, program-programnya, seperti juga OKOC. Saya rasa itu sangat berperan besar ya, apalagi di masa-masa sekarang ini. Jadi saya mendukung dan saya berharap akan lebih banyak lagi orang-orang yang kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk membuka mata lagi, coba menengok kembali ke belakang bahwa orang tua kita, nenek moyang kita itu benar-benar hidup makmur dengan muamalah, dengan syariah. Karena semua kalau saya bilang pijakannya tidak bisa digoyahkan lagi. Tinggal bagaimana kita kembali lagi berbalik ke belakang dan kembali mempelajari bagaimana tentang muamalah, tentang perdagangan, tentang bersatu sebagai umat untuk berintegrasi. Tidak ada lagi, benar-benar kita saling support satu sama lain, antara sesama pedagang, antara sesama entrepreneur, apalagi di masa-masa sekarang ini, di masa berat bagi kita semua. Ya, mungkin itu. Baik. Ya, untuk Buya, kita kasih kesempatan Pak Im untuk Buya Mahyaldi menyampaikan pendapatnya juga. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Iim, Ustaz Farel, dan kemudian
Prof. Fadli. Sekaitan dengan OKOC dan kemudian Spirit of Ummah ini, memang kita sekarang ini perlu variabel-variabel yang bisa untuk menyatukan potensi-potensi kita. Karena potensi umat ini sangat besar sekali. Seperti dikatakan tadi, Mas Fadli sampaikan ada 2.000 triliun untuk wakaf. Triliun zakat. Ya, zakat. Ya. Kemudian wakaf juga begitu. Zakat. Ya, zakat. Jadi inilah suatu potensi yang luar biasa. Dan nah maka itu spirit ini, semangat ini untuk membangun umat ini memang perlu kita gelorakan dan perlu kita sosialisasikan, terutama sekali kepada generasi muda kita, yang mereka seperti Mas Fadli sampaikan tadi, ada mungkin semangat yang ada pada generasi pendahulu kita. Nah, untuk generasi milenial sekarang ini mungkin sebagian mereka banyak yang belum mengenal ataupun belum menyelami semangat itu. Banyak organisasi-organisasi, banyak lembaga ini akan betul-betul memiliki daya dorong yang kuat ketika potensi ini semuanya menyatu. Berarti yang kita sampaikan tadi di Kota Padang, ya, ada 10 lembaga yang kita coba koordinasikan. Alhamdulillah kita bisa berbagi, bisa bersinergi, sehingga masyarakat yang membutuhkan itu bisa terlayani secara baik. Bayangkan kalau seandainya masing-masing lembaga itu bekerja sendiri, ya tentu enggak terjawab kebutuhan-kebutuhan. Mungkin nanti dukungan, bantuan yang kita berikan mungkin menumpuk pada satu daerah. Tapi dengan kita bersinergi, maka itu bisa kita ratakan, ya, dan sekaligus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari banyak umat. Nah, ke depan ini, ya setelah COVID ini, ya menurut hemat kami, ya setelah COVID ini tantangan kepada kita lebih berat lagi untuk membackup, untuk memberikan dukungan umat yang ekonominya sudah terpuruk ini. Nah, kita khawatir ya dalam situasi seperti ini, umat yang terpuruk dan kemudian ekonominya ambruk, ya, dan kemudian untuk bangkit kembali kita di sini. Ya seperti kita misalnya di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat, ya kemarin juga dalam diskusi yang lalu kita sampaikan juga ada kita pinjam 4 dibayar 6 gitu kan. Balikin 6. Ini memukul ini memukul UMKM kita, memukul ekonomi umat tentunya karena memang kita mayoritas. Nah, maka itu untuk ke depan ini setelah untuk penguatan ekonomi, apalagi sekarang ini Pak Presiden sudah menyampaikan bagaimana kita berdamai dengan COVID ini. Dari pemahaman kita berdamai dengan COVID ini adalah kesehatan bergerak, ekonomi bergerak, kan begitu. Nah, maka itu untuk menggerakkan ekonomi ini, maka kita perlu kekuatan. Maka itu semangat kebersamaan dan kemudian sinergi daripada kekuatan umat ini adalah suatu yang wajib untuk kita lakukan. Tidak bisa kita bekerja sendiri, ya. Termasuk juga pemerintah. Kita Kota Padang, maaf ini tadi pagi saya tanya kepada Bendahara Keuangan Kota Padang, kita cuma hanya punya uang sekarang 12 miliar. Sementara kebutuhan kita ini untuk untuk membantu lagi masyarakat yang memerlukan dan kemudian juga untuk menguatkan ekonomi, mana kuat itu 12 miliar. Dan kalau seandainya tidak ada dukungan daripada umat, ya, tidak ada dukungan daripada potensi zakat dan kemudian wakaf ini, ataupun juga seperti adalah CSR BUMN tadi, nah tentu ya kita tidak akan mampu untuk menggerakkan ekonomi umat di Kota Padang khususnya untuk masa akan datang. Apalagi Indonesia yang luas, yang besar ini, yang COVID-19 ini, semua kita merasakan dampaknya, dan terutama sekali umat. Nah, makanya itu dukungan daripada OKOC dan kemudian juga Spirit of Ummah ini seperti yang Ustaz Farel sampaikan tadi, itu bagaimana
Minangkabau Spirit of Ummah, kemudian Kalimantan Spirit of Ummah dan yang lainnya. Saya kira ini memang perlu dibangunkan dan kemudian perlu didorong. Dan mudah-mudahan insya Allah ya OKOC Spirit of Ummah yang membercita untuk menyatukan potensi umat ini di seluruh provinsi-provinsi dan kota-kota Indonesia ini akan mulai bergerak sehingga masing-masing kita bergerak di masing-masing kota kita, daerah kita, sehingga mudah-mudahan akan menjadi bagian yang akan menguatkan Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Terima kasih Buya, Mayoldi, luar biasa dan potensinya sangat besar sekali dan kita harus bergotong royong nih teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa terwujud semua dan tadi juga di chatting menyatakan ini ayo kita ajakan untuk follow up atau menindaklanjuti diskusi kita hari ini. Dan teman-teman ini mohon maaf ternyata waktunya juga sudah di penghujung, sudah habis waktunya dan saya mengingatkan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Farel dan Mas Fadli bahwa Spirit of Ummah dan OKOC membantu juga untuk teman-teman perekonomian di Sumatera Barat dan Kota Padang. Jadi bisa yang ingin membayar zakat, infak sedekah juga bisa melalui rekening OKOC Peduli di Bank Syariah Mandiri, nomornya 7890-020202 atas nama UPJ OKOC Indonesia. Terima kasih mungkin Pak Ustadz untuk menutup Pak Ustadz Farel sedikit doa penutup acara kajian kita. Silakan Ustadz. Mic-nya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhwatika wan nar. Allahumma balighna fi Ramadan wa balighna fi Syawal wa balighna Dzulqa'dah wa balighna Dzulhijjah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Pak Im izin sebentar. Ya. Saya ingin menyampaikan Buya Maheldi juga kita dukung Fadli, Pak Im. Insya Allah Mas Fadli akan bantu kita untuk buatin untuk Spirit of Ummah. Dakwahnya sih lebih luas. Amin, insya Allah. Insya Allah. Itu tugas saya. Insya Allah. Luas dan bisa dikenal di dunia, insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya juga mohon yang teman tadi sudah mengacungkan tangannya. Ada Pak Kapten Sar ini. Mohon maaf belum bisa kesempatannya, tapi kita udah menangkap gerakan Beli Indonesia. Salam buat Pak Happy Trenggono, sahabat saya juga di Jakarta. Dan kalau kita gaungkan terus Beli Indonesia di semua daerah dan contohnya sudah ada di Kota Padang dan Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Foto bersama boleh? Ya boleh. Mas Fadli, Mas Fadli. Ya, teman-teman komunitas penggerak OKOC, saya lihat banyak juga yang hadir. Terima kasih sambil kita foto ya. Ada Mbak Reni, Mas Musa yang kangen sama rendang katanya. Oh iya, boleh kita kirimin. Hakim. Apa kabar Mas Hakim? Ketemu di sini Mas Hakim. Ya, kita foto ya 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke, terima kasih. Senang sekali teman-teman. Pak Arif, Putranto, terima kasih. Mas Ustadz Hasan Golib, terima kasih Ustadz. Sudah. Pak Agus, Maksum.